Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas bab 4, yaitu tentang akidah mahmudah. Nah, akidah mahmudah itu terdiri dari apa? Nah, akidah mahmudah itu terdiri dari qanaah dan tasamu. Ada yang di sini, apakah di sini ada yang tahu apa itu qanaah dan apa itu tasamu? Apa itu qanaah dan apa itu tasamu? Apabila kita bersikap jujur dan rendah hati, sesungguhnya sangat besar nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Apakah kamu selama ini sudah mensyukuri dan merasa qanaah atas apapun yang diberikan Allah SWT kepadamu? Tahukah kamu apa itu qanaah? Bagaimana juga cara kita menerapkan qanaah dalam perilaku hidup sehari-hari? Selanjutnya tentang pengertian qanaah dan tasamuh. Yang pertama yaitu pengertian qanaah. Qanaah menurut bahasa artinya merasa cukup, sedangkan menurut istilah artinya merasa cukup atas pemberian dari Allah SWT. Setelah berusaha dan berdoa, jika merasa qanaah, kita akan selalu bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Orang yang qanaah akan dikaruniai batin yang tentram dan selalu berpikir positif. Sabda Rasulullah SAW, bukankah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati dan jiwa. Nah, pengertian dari hadis tersebut itu sudah secara jelas diketahui bahwa ukuran kebahagiaan bukanlah ditentukan oleh jumlah kekayaan yang dipunyai oleh seorang manusia, akan tetapi lebih pada kelapangan hati dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawahmu dan janganlah kamu melihat orang-orang yang berada di atasmu. Itulah yang lebih layak untuk tidak mengecilkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Nah, hadis tersebut riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu pengertian tasamuh. Tasamuh menurut artinya adalah tegang rasa, sedangkan menurut istilah artinya adalah saling menghormati dan menghargai antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Manusia tidak bisa hidup dalam segala bentuknya. Manusia selalu membutuhkan keberadaan manusia lain untuk memenuhi keperluan hidupnya. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang besar, sifat tasamuh atau tegang rasa sangat diperlukan. Apabila kita mempunyai sifat tegang rasa, maka kita tidak akan mengedepankan emosi dalam menyelesaikan persoalan. Orang yang bersifat tasamuh akan mempunyai hati yang lembut dan penuh pengertian. Rasulullah SAW bersabda, jadilah kamu hamba yang bersaudara. Nah, maksud dari hadis tersebut yaitu menyerukan tentang pentingnya hidup berdampingan secara rukun layaknya saudara. Dengan bersikap tasamuh, maka kita akan mempunyai teman dan saudara yang banyak. Karena orang yang mempunyai jiwa tasamuh akan senantiasa memancarkan pesona teduh dan jauh dari kesan-kesan jahat. Selanjutnya tentang berperilaku qanaah dan tasamuh. 1. Berperilaku qanaah. Merasa cukup dalam hidup di dunia ini sangat perlu sekali agar bisa meraih bahagia dunia akhirat. Nah, penerapan qanaah dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika berada di rumah, kebutuhannya apa? Dari hal apa? Hal makan, kebutuhan sandang dan pangan. Nah, ketika berada di sekolah itu hal apa yang dibutuhkan? Itu peralatan sekolah, seragam, dan biaya sekolah. Nah, yang ketiga itu ketika di masyarakat, qanaah apa? Itu hal apa yang diperlukan ketika berbicara dengan masyarakat, bekerjasama dan bermusyawarah. Yang kedua yaitu berperilaku tasamuh. Berperilaku tasamuh ada 3. Yang pertama, terhadap sesama teman, yaitu bertasamuh tidak pilih kasih dilakukan dengan tidak membeda-bedakan pangkat, jabatan, dan kekayaan. Yang B, terhadap sesama pemeluk agama Islam. Sebagai orang Islam, kita hendaknya meniru perilaku tasamuh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Segala gerak dan tingkah laku kita sejak bangun tidur hingga kembali lagi tidur sepenuhnya hendaknya seperti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.
Yang C, terhadap non-muslim. Umat Islam adalah sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam pergaulan kita hendaknya bersikap sesuai dengan tuntunan agama yang bisa dijadikan contoh bagi umat yang lain. Nah, terhadap umat yang tidak satu keyakinan dengan kita tetap harus bersikap tasamuh. Akan menyakitkan hati jika seorang muslim menyakitkan umat non-muslim. Jadi maksudnya dari atas itu adalah hendaknya kita saling menghormati atas agama tiap-tiap orang. Kita tidak boleh mengganggu atau mencampuri urusan agama orang lain. Hal tersebut sejalan dengan tri kerukunan. Nah, ada tri kerukunan. Yang ketiga yaitu fungsi tasamuh. Segala sesuatu yang bersumber dari ajaran agama mengandung kebaikan atau hikmah maupun fungsi. Nah, sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membantu menghilangkan kesulitan orang mukmin satu kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Nah, maksud dari hadis tersebut menerangkan bahwa apabila kita ingin menghilangkan kesulitan yang dihadapi, hendaknya kita melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan kesulitan orang lain terlebih dahulu. Nah, apabila ingin memudahkan semua urusan kita, maka kita harus memudahkan urusan yang dihadapi orang lain terlebih dahulu. Maka secara garis besar fungsi tasamuh ada 4, yaitu yang pertama, banyak saudara. Yang kedua, urusan yang dihadapi menjadi lebih mudah. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi bisa diatasi. Yang keempat, suasana dengan teman menjadi akrab dan layak. Akrab layaknya sebuah keluarga. Cukup sekian, dan kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.